Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan pertemuan kita sebelumnya terkait dengan al-istisqa bil anwa, menyandarkan hujan kepada bintang, itu adalah bagian yang terakhir dari bagian ke-6 dari kitab At-Tauhid yang menjelaskan tentang al-a'mal asy-syaitaniyah, amalan-amalan syaitan. Yang artinya bahwa kita seringkali dari amalan-amalan yang disebutkan oleh Syekh, kita dipengaruhi oleh syaitan untuk berbuat sihir, perdukunan, ya termasuk menyandarkan hujan kepada bintang. Kita dibisiki agar supaya kemudian kita menyandarkan nikmat bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah justru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ke-7 dari kitab Tauhid. Ini ada 9 bab ya, yaitu a'malul qulub, amalan-amalan hati. Yang ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwa tauhid itu ya keyakinan dalam hati, ya juga amalan hati juga, ya juga ucapan perbuatan juga, ya juga amalan-amalan zahir juga. Jadi dia bukan hanya sekedar di dalam hati saja. Ya seperti anggapan sebagian orang bahwa ya tauhid itu adanya di dalam hati saja, bukan. Jadi dia amalan, ya dia keyakinan hati, dia juga amalan hati. Apa bedanya antara keyakinan hati dan amalan hati? Amalan hati ada di antara para ulama yang menjelaskan bahwa ya qaulul qalbi itu ya keyakinan dalam hati, itu namanya ucapan hati, artinya keyakinan dalam hati bahwa hanya Allah yang diibadahi, itu diyakini. Lalu amalan hati ya kecintaan, ya berharap, takut, ya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dia ucapkan juga dengan syahadat, ya, dengan zikir la ilaha illallah. Lalu dia buktikan juga dengan perbuatan. Maka dia tidak menyembelih melainkan hanya untuk Allah, ketika menyembelihnya itu menyembelih ibadah, tidak dia beribadah melainkan hanya kepada Allah. Nah ini. Ya, jadi ikhwatal iman, a'azzakumullah, mencakup tauhid itu mencakup segala apa yang ada pada diri kita. Nah, sekarang kita masuk kepada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan hati pada bagian yang ke-7 pada kitab Tauhid, membahas tentang amalan hati. Mulai dari cinta, kemudian al-khauf, takut, dan Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala memulai dengan menyebutkan bab yang menjelaskan tentang dalil-dalil kecintaan. Kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kecintaan ini ada beberapa bentuk ya. Ada yang mahabbah tabi'iyah, kecintaan tabiat. Kita mencintai makanan, minuman, itu tabiat. Termasuk kecintaan kepada tabiat itu cinta karena sayang, seperti orang tua kepada anak. Kecintaan yang disertai dengan menghormati, seperti kecintaan anak kepada orang tua, ya, kecintaan murid kepada gurunya. Ini mahabbah yang disertai dengan penghormatan.
Atau ya tadi kecintaan karena ada kesamaan ya, ada kesamaan. Kita memiliki sisi kesamaan satu dengan yang lain misalnya, sehingga kemudian ada rasa dekat karena sebab kesamaan itu. Kesamaan dalam hal misalnya sama-sama dari negeri yang sama gitu ya. Sehingga kemudian sebagian orang misalnya atau orang Indonesia ketika di luar negeri dia berjumpa dengan orang dari negerinya sama Indonesia, itu rasanya cinta dekat bahkan. Apalagi kemudian satu kampung, satu daerah misalnya ya. Semakin dekat lagi, semakin dekat lagi, semakin dekat lagi. Nah, itu semua adalah merupakan mahabbah tabi'iyah. Kecintaan-kecintaan yang tabiat. Yang semua orang pasti merasakan hal itu. Ya, tidak melihat dari sisi mana agamanya atau apa agamanya, kecintaan ini semua akan merasakan hal itu. Ketika misalnya kita melihat ada anak kecil, katakanlah kita lihat anak kecil, bukan anak kita sendiri misalnya. Anak kecil terjatuh, pasti ada rasa kasihan. Oh, kasihan ya, anak itu terjatuh. Itu semua merasakannya, ikhwatul iman. Semua orang merasakan hal itu, apapun agamanya. Ya, jangan sampai rasa kecintaan yang penuh kasih sayang itu dicabut dari hati seseorang. Maka pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Rasul, dia cerita, bahwa dia punya anak 10, nggak ada dia pernah mencium anaknya. Sedangkan Rasul SAW kepada anak kecil begitu sayang, dia cium dan seterusnya, beliau cium dan seterusnya. Apa kata Rasul SAW? Ini adalah rahmat. Ini adalah kecintaan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Jadi semua merasakan hal itu. Mau orang agamanya Islam ataupun selain agama Islam, dia akan merasakan hal ini. Ini agar supaya kita bisa membedakan ya. Karena hari ini kita dapati ada sebagian orang, ya termasuk juga banyak beredar di media sosial, dia menyebut Islam adalah agama cinta. Tapi dia nggak mampu menjabarkan apa yang seperti apa dan bagaimana. Apakah ini mahabbah yang tabi'iyah ataukah mahabbah yang syar'iyah? Ya, mahabbah yang tabiat atau mahabbah yang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kecintaan kita kepada Allah sehingga kemudian kita membenci kekufuran, sehingga kemudian kita membenci kesyirikan, ini mahabbah syar'iyah. Bukan mahabbah tabi'iyah. Kita benci ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita benci ada orang yang berbuat kemaksiatan. Ini mahabbah syar'iyah, kecintaan syariat. Jadi kalau ada orang berkata Islam itu agama cinta, maka dia harus memperinci terlebih dahulu apa yang dimaksud dari cinta yang dia maksud. Dan memang kalau bicara definisi secara definisi kecintaan atau definisi cinta dari sisi definisi lughah, definisi bahasa, sulit sekali didapatkan definisi itu. Perbedaan redaksi, perbedaan lafaz dalam mengungkapkan al-mahabbah yang itu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Rawdatu al-Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Ya, tamannya orang-orang yang jatuh cinta dan hiburannya orang-orang yang dimabuk rindu. Salah satu karya beliau. Begitu banyak definisi, tetapi tadi definisi-definisi ini semuanya beredar sekitar lughah ya, sekitar bahasa. Maka kita ingin coba lebih betul-betul mengerucutkan makna al-mahabbah asy-syar'iyyah, kecintaan yang memang disyariatkan, yang itu menjadi bagian daripada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Bagian dari a'mal al-qulub, amalan hati. Ya, seperti misalnya orang mencintai at-tauhid. Ini kan mahabbah syar'iyyah yang otomatis, secara otomatis dia akan muncul lawannya kebencian terhadap syirik. Otomatis. Namun tentunya untuk bisa menimbulkan kecintaan, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada tauhid, ya, kepada tauhid sehingga membenci kesyirikan, kan ini harus dia belajar, mengetahui terlebih dahulu. Setelah dia mengetahui, setelah dia faham, lalu kemudian dia mengulang-ulang sehingga tertanam pada dirinya mahabbatut tauhid, mencintai tauhid.
Sehingga ketika ada orang yang berbuat kesyirikan, pasti akan muncul ketidaksukaan, pasti akan muncul kebencian. Ini syar'iyah, ini kecintaan syar'iyah, ikhwatal iman, azakumullah. Seorang muslim mencintai iman, mencintai tauhid, ibadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci asyirik. Ini cinta syariat. Cinta syariat. Jadi jangan dikaitkan, jangan disamakan dengan mahabbah tabi'iyah ya. Mahabbah tabi'iyah misalnya. Jadi ini orang sering tercampur hari ini. Ya ini menunjukkan bahwa apa yang kita sudah sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Orang akan mengira keliru karena memang pertama disebabkan karena ilmunya yang kurang, ya, atau memang mereka terlampau israf, melampaui batas. Sehingga kemudian akhirnya keliru dalam mendefinisikan. Sehingga ketika kita misalnya kita di jalan misalnya ya, kita dapati ada orang terluka, kecelakaan, ya, dia misalnya ketabrak misalnya. Lalu kemudian kita ngerasa, kasihan ya. Ini kan namanya mahabbah yang disertai dengan rasa kasihan. Tentu hal ini tidak melihat lagi ini orang agamanya apa ya. Enggak, kalau itu mahabbah tabi'iyah. Bisa dipahami ya. Itu mahabbah tabi'iyah yang dimana semua orang secara fitrahnya dia akan kasihan melihat orang ada terjatuh di jalan, bahkan misalnya terluka, berdarah, karena kecelakaan, ketabrak mobil misalnya. Kasihan. Semua orang akan begitu, semua hatinya akan tergerak ke situ semuanya. Ini tabi'iyah ya akhi. Wahai saudaraku, kaum muslimin. Ini yang namanya kecintaan yang disertai dengan rasa kasihan yang semua hamba Allah berikan itu semuanya. Tabi'iyah. Nah, tentu kalau seperti itu, ya tidak lihat lagi ini agamanya apa dan seterusnya. Tidak. Jadi orang nggak ngerti nih, nggak bisa membedakan mana mahabbah syar'iyah, mana mahabbah tabi'iyah. Ini tidak benar. Ya, ini dia nggak bisa bedakan, dia nggak bisa membedakan, dia nggak bisa memisahkan. Jadi kadang ada orang yang menyimpulkan keliru dengan mengatakan, loh kalau Anda misalnya dapati ada orang kecelakaan di jalan, apa Anda tanya imannya bagaimana? Apakah Anda tanya agamanya seperti apa? Ya tidak. Enggak, otomatis orang akan kasihan dan berusaha membantunya. Kenapa? Tabi'iyah. Fafhamu. Maka pahamilah ini. Itu mahabbah tabi'iyah. Ya, mahabbah secara tabiat. Tetapi membenarkan kekufurannya, membenarkan kesyirikannya, itu tidak boleh. Karena ini bicara syar'iyah. Bisa difahami atau tidak di sini? Maka seperti ketika orang butuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ada bukan orang Islam, orang kafir, dia jual makanan, dia jual minuman. Kita cinta kepada makanan, cinta kepada minuman secara tabi'i. Kita datang kepada orang itu beli. Boleh. Nggak perlu Anda tanya dulu pedagangnya, Anda Muslim atau bukan. Enggak. Asalkan secara zahir atau makanan itu memang makanan yang halal, ya kita beli. Tapi kecintaan secara tabi'i harus bisa dibedakan dulu ini. Karena banyak sekali kegagalan orang memahami makna kecintaan adalah ketika dia tidak bisa membedakan mana yang kecintaan tabiat, mana kecintaan yang syar'i. Dia nggak bisa bedakan, dia nggak bisa memilah, dia nggak bisa memilih. Disinilah kemudian terjadi kerancuan. Maka banyak orang, atau ada sebagian orang yang mengatakan Islam ini agama cinta. Tapi dia nggak bisa bedakan. Akhirnya apa dia katakan? Ya terserah orang itu mau kafir, mau agamanya beda, saya mencintainya. Loh, ini dalam bab apa dulu? Kecintaan dalam bab apa dulu? Kalau mencintai kekufurannya nggak boleh. Syariat melarang itu. Syariat mengharamkan itu. Membenarkan kekufurannya, membenarkan kesyirikannya, membenarkan maksiatnya, membenarkan penyimpangannya. Nggak boleh. Ini syar'i. Tapi misalnya dia ini adalah kerabat kita mencintainya karena hubungan kekerabatan, atau bahkan orang tua kita yang agamanya beda, atau sebaliknya, orang tua anak beda agamanya. Maka
Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepadanya karena itu tadi tabiat. Selama dia tidak memerintahkan maksiat. Misalnya orang tua kita, selama tidak perintahkan maksiat. Selama dia tidak memusuhi agama Islam. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman yang di surah Luqman ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, jangan kau taati. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi dalam urusan-urusan dunia tetap kita berinteraksi dengan orang tua kita dengan cara yang baik. Lihat, perhatikan. Perhatikan, jadi bedakan antara kecintaan secara tabi'i dengan syar'i. Karena ini orang seringkali bingung. Ya, contohnya lagi misalnya, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya. Ya, kita katakan betul. Apakah yang dimaksud di situ adalah mahabbah khassah, kecintaan secara khusus, atau mahabbah ammah, kecintaan secara umum? Ya, atau dalam istilah lain, walayah ammah. Allah adalah wali seluruh hambanya, betul. Yang berarti walayah ammah, perwalian secara umum. Allah yang ciptakan mereka, Allah yang berikan rizki kepada mereka. Jadi distilahkannya walayah ya, bukan mahabbah, karena mahabbah lebih spesifik nanti maknanya. Nyatanya orang yang tidak menyembah Allah, bahkan orang yang ateis sekalipun, Allah masih berikan kepadanya makanan, minuman. Dia itu walayah ammah namanya, perwalian Allah secara umum. Karena Allah yang ciptakan, maka Allah yang memberi rizki, maka Allah yang memberikan fasilitas kepada mereka. Tapi apakah Allah mencintai mereka dalam artian bahwa mereka orang yang tunduk dan taat kepada Allah? Tidak, jawabnya. Bedakan, akhi. Karena alangkah banyaknya kekeliruan dalam hal ini. Nah, ini kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di sini Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala langsung mendatangkan judul babnya. Beliau tidak menyebut babu ma jaa fil mahabbah, tidak. Bab yang menjelaskan tentang kecintaan kepada Allah, tidak, tapi langsung beliau Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan ayat sebagai judul bab, yaitu ayat 165 dari surat Al-Baqarah. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu, tandingan selain Allah, yang mereka mencintai sekutu dan tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Tamamul ayati, sempurnanya ayat ini, ya, lanjutannya ayat ini, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah. Ini cirinya orang beriman. Ini mahabbah syar'iyyah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba. Kalau seandainya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu mengetahui, idh yarawna al'adzaba, tatkala mereka melihat siksa, annal quwwata, bahwa sesungguhnya kekuatan, lillahi jami'a, seluruhnya adalah milik Allah. Wa annallaha syadidul adzab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat berat siksanya. Kalau mereka melihat itu, niscaya mereka tidak akan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengetahui hal itu, niscaya mereka tidak akan menjadikan sekutu dan tandingan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul bab ini didatangkan langsung dengan ayat yang menunjukkan kewajiban mencintai Allah Subhanahu wa taala mahabbatan syar'iyyatan, kecintaan secara syariat. Munasabatul bab li kitab at-tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Lamma kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil islami. Tatkala mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia adalah merupakan pokok agama Islam. Fa bikamaliha, maka dengan sempurnanya kecintaan kepada Allah, yakmulu dinul insani, maka sempurna juga agama seseorang. Wa binaqsiha, dan dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah ini, yang kusu tauhidul insani, berkurang juga tauhid seseorang. Nabbaha, maka nabbah al-musannifu, maka al-musannif mengingatkan ala dzalika, atas hal tersebut,
bihadzal babi, dengan mendatangkan bab ini. Jadi bab ini menjelaskan kecintaan kepada Allah, dan ini adalah merupakan pokok agama Islam. Semakin baik kecintaan kepada Allah, semakin sempurna kecintaan kepada Allah, semakin sempurna juga agama seseorang. Semakin dia berkurang kecintaan kepada Allah, berkurang juga tauhidnya seseorang. Maka Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan bab ini dalam rangka mengingatkan hal tersebut. Andadan, ini tadi yang di dalam judul bab yang didatangkan ayat, andadan amsala, ya, yang semisal, wa nudhara'a, dan yang setanding, ya. Yuhibbunahum kahubbillahi, mereka mencintai tandingan-tandingan sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Ayyusawunahum, menyamai mereka atau menyamakan mereka billahi, dengan Allah, fil mahabbati wat ta'zimi, dalam hal kecintaan dan pengagungan. Lihat, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan dan pengagungan. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbatu, kecintaan yang disertai dengan at-ta'zim, pengagungan, yang disertai dengan al-khudu', ketundukan, ya, ketaatan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipahami. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, adalah merupakan kecintaan yang disertai dengan pengagungan, disertai dengan ketundukan, disertai dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillahi, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ai min hubbi ashabil andadi lillah. Kecintaan orang beriman lebih besar kepada Allah daripada kecintaannya orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, jadi orang beriman, kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena mereka kecintaannya ada kalanya sama besar. Jadi contohnya misalnya begini, An-Nasara. An-Nasara mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian mereka jadikan sekutu bersama dengan Allah, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, misalnya contohnya. Mereka mencintai Nabi Isa alaihissalam seperti mereka mencintai Allah, karena mereka mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai anaknya Allah, atau bahkan, ya, Nabi Isa itulah Allah, dialah titisan Allah di muka bumi. Sehingga kecintaannya kepada Nabi Isa alaihissalam sama seperti kecintaan kepada Allah. Nah, orang-orang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan orang yang menyekutukan Allah. Ya, kecintaan kepada Allah tentu jauh lebih besar dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada Allah. Mereka mencintai Allah juga, tapi dibagi dengan sekutu, dengan selain Allah. Waqila, dan dikatakan juga, ini diantara makna dari walladzina amanu asyaddu hubban lillah, min hubbi ashabil andadi li andadihim. Kalau yang tadi, min hubbi ashabil andadi lillah. Jadi kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang yang menyekutukan Allah kepada Allah. Karena mereka membagi kecintaan mereka kepada Allah dan juga kepada sekutu yang selain Allah. Sedangkan orang mukmin murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqila, ada juga yang mengatakan makna walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah, min hubbi ashabil andadi li andadim, daripada kecintaan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada sekutu yang selain Allah. Yang mereka mencintai yang selain Allah, sekutu-sekutu Allah. Nah, orang beriman kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar melebihi kecintaan mereka kepada yang selain Allah, yang mereka sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Makna al-ayati ijmalan. Makna ayat global, secara global. Yadhkuru ta'ala halal musyrikin fid dunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, ayat 165 dari surat Al-Baqarah, keadaan orang-orang musyrik di dunia. Wa ma lahum fil akhirati minal adabi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang akan mereka dapat di akhirat berupa azab, berupa siksa. Kenapa demikian? Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nudhara'a. Di mana mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala semisal, tandingan-tandingan min khalqi, dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yusawunahum billahi, mereka menyamakan,
yang makhluk-makhluk tadi, tandingan-tandingan tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan dengan Allah fil mahabbati dalam hal kecintaan, wa ta'zimi dan pengagungan. Wa yadhkuru dan Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annal mu'minina bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin yukhlisuna al-mahabbata lillahi, mereka memurnikan kecintaan hanya kepada Allah semata. Kama yukhlisuna lahu sa'ira anwa'il ibadati, sebagaimana orang-orang mukmin memurnikan, mengikhlaskan itu artinya memurnikan. Lahu hanya bagi Allah sa'ira anwa'il ibadati, seluruh bentuk ibadah, semuanya hanya kepada Allah. Jadi ibadah ini termasuk bagian daripada mahabbah, kecintaan ini termasuk bagian daripada ibadah. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu bi mahabbatillahi fahuwa musyrikun asyirkal akbar. Sesungguhnya siapa orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, tusawi yang dimana kecintaannya itu tusawi mahabbatu, yang dimana kecintaannya itu menyamai kecintaannya kepada Allah, fahuwa musyrikun asyirkal akbar, maka dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar. Jadi ada beberapa keadaan, ya ikhwatal iman, a'azzakumullah, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama yaitu orang ini mencintai yang selain Allah, artinya sekutu yang dia sembah selain Allah, sehingga tidak ada kecintaan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecintaan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan yang paling tinggi. Terkait dengan asyirku fil mahabbah, kesyirikan dalam hal mencintai ini. Yang kedua, dia mencintai sekutu yang dia jadikan sekutu bagi Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sama, kecintaannya sama. Ini syirkun akbar, ini syirik besar. Ya, jadi sama-sama. Ya seperti tadi orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah. Itu kan sama berarti. Lalu kemudian artinya dia menyamakan selain Allah dengan Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, dia mencintai Allah dan juga mencintai sekutu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar. Namun tetap dia sekutukan Allah. Ya, seperti ketika orang mengatakan atau orang Nasara katakan bahwa Nabi Isa anaknya Allah. Jadi kan di bawah, anak itu di bawahnya orang tua. Anaknya Allah. Tapi kecintaannya kepada Allah lebih besar, tapi dibagi juga kepada anak yang selain Allah ini. Ya. Apa ini? Termasuk syirkun akbar, termasuk syirik besar juga. Orang beriman, kecintaannya jauh lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kecintaannya kepada sekutu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna minal musyrikin, ada di antara orang-orang musyrik, may yuhibbullaha hubban syadidan, yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Ada di antara orang musyrik yang mencintai Allah, besar kecintaannya. Maka ada di antara mereka yang sampai mau bersedekah, ya bahkan juga menyambung hubungan silaturahim. Pokoknya dia berbuat kebaikan. Namun wala yanfa'uhu dzalik, tidak bermanfaat baginya kecintaannya itu. Kenapa? Illa bi ikhlasil mahabbati lillahi, kecuali dengan memurnikan kecintaan hanya kepada Allah. Jadi ada orang musyrik cinta kepada Allah luar biasa, ada. Sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain dia pun mencintai yang selain Allah, walaupun di bawahnya. Maka tadi kita sudah jelaskan. Walaupun di bawahnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak murnikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap berbuat syirik besar. Naam, lalu kemudian faedah yang selanjutnya, ini di sini hanya disebutkan 2 faedah ya di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Terkait dengan judul bab ini hanya disebutkan 2 faedah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, lalu kemudian selanjutnya, ini mulai didatangkan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala firman Allah
yang ada di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Ya. Kalau di matannya hanya disebutkan potongannya saja, potongan dari ayat. Yaitu wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakan, kalau ayah kalian, anak kalian, ila qaulihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya. Al-ayah. Nah, sempurnanya ayat ini ya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-ayatu kamilah, ayat sempurnanya adalah surat At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum, katakan apabila bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri kalian atau suami kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridha, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah datang dengan perintahnya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat At-Taubah ayat ke-24. Nah, ayat ini menjelaskan tentang mahabbah tabi'iyah. Cinta kepada orang tua, dari kita jelaskan. Cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada suami atau istri, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, perdagangan, tempat tinggal. Ini semua adalah mahabbah tabi'iyah, kecintaan secara tabiat. Yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di surah Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khalil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi bagi manusia hubbus syahwat, cinta pada hal-hal yang menyenangkan. Asyahwat di sini maknanya hal menyenangkan. Minan nisa, istri, wal banin, anak laki-laki. Lalu kemudian wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta yang banyak, emas, perak. Wal khailil musawwamati, kuda yang bagus, indah, lagi mahal tentunya. Wal an'ami, hewan ternak. Wal harth, tanaman, sawah, ladang. Ya dzalika mataul hayatid dunya, semuanya itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai itu secara tabi'i, secara tabiat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang banyak. Ini artinya bahwa pada diri kita ada kecintaan-kecintaan tabii yang Allah tanamkan. Cinta kepada anak, istri, keluarga, dan seterusnya. Tetapi tidak boleh itu semuanya mengalahkan cinta syar'iyah. Jadi mahabbah tabi'iyah, kecintaan secara tabiat, tidak boleh mengalahkan mahabbah syar'iyah. Maka tadi kita sudah jelaskan. Ada anak misalnya, dia cinta orang tuanya dengan menghormatinya, ya, dengan berbuat baik kepadanya. Ini cinta tabiat. Dan Allah perintahkan untuk begitu kan? Nah, apabila orang tua memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan, kan berarti ini melanggar syariat. Maka kita tidak boleh mengikutinya. Dengan bahasa lain, mahabbah syar'iyah, mahabbah tabi'iyah, kecintaan secara tabiat tidak boleh mengalahkan mahabbah syar'iyah. Nah, beberapa lafaz dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan maknanya. Ashiratukum artinya adalah aqribaukum, kerabat kalian. Ma'khudun minal ishrati, diambil dari kata ishrah. Iqtaraftumuha, iktasabtumuha, ya harta yang kalian raih, yang kalian dapatkan, yang kalian kumpulkan. Kasadaha ay fawata waqti nifaqiha wa rawajiha. Nah, fawata waqti nafaqiha wa rawajiha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan sirna waktu untuk dia dijual dan dilariskan. Ya, rugilah. Kasad itu berarti kerugian. Ya.
wa masakinu manazilu, tempat tinggal. Tardawnaha, yang kalian ridai, artinya tu'jibukumul iqamatu fiha, yang kalian sangat merasa takjub untuk tinggal di situ. Jadi tempat tinggal yang indah, yang bagus. Rumah yang bagus, perdagangan yang kita nggak pernah merugi, itu semuanya orang senang, nggak ada yang nggak senang. Tapi ketika itu melebihi kecintaan syar'iyah, itu yang menjadi permasalahan. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. Ai in kanat hadhil asya'u, apabila hal ini semuanya ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, daripada berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Ai intadhiru ma yahillu bikum, tunggulah apa yang akan terjadi pada kalian, min iqabihi, berupa siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makna al-ayati ijmalan, makna ayat ini secara global. Amarallahu nabiyahu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ay yatawa'ada, agar mengancam, jadi memberikan peringatan, mengancam. Man ahabba hadhil asnafa, siapa orang yang mencintai hal-hal ini tadi, fa'atharaha, dan lebih mementingkan, lebih memprioritaskan hal-hal tadi, au ba'daha, atau memprioritaskan sebagiannya, ala hubbillahi, di atas kecintaan kepada Allah wa rasulihi, dan juga kecintaan kepada Rasulnya, wa fi'li ma aujaballahu alaihi, dan dia lebih mencintai hal-hal tadi dibandingkan mengerjakan apa yang Allah wajibkan atas dirinya, minal a'mali allati yuhibbuha wa yardaha, berupa amal-amal saleh yang Allah cintai dan Allah ridai. Kal hijrati, seperti hijrah, wal jihadi, dan berjihad, wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Jadi jangan sampai juga harta kita, anak kita, membuat kita jadi melalaikan kewajiban yang Allah perintahkan. Itu berarti kita lebih mengedepankan kecintaan terhadap anak atau kepada harta, sehingga kemudian melalaikan kewajiban yang Allah perintahkan. Maka oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan terkait dengan perintah untuk menunaikan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat. Jadi idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila sudah diserukan adzan untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, jual beli dia senang pasti dapat untung yang banyak. Tapi ini tadi mahabbah apa? Na'am, mahabbah tabi'iyah. Menunaikan perintah Allah. Salat Jumat, mahabbah apa? Mahabbah syar'iyah. Enggak boleh didahulukan. Maka tidak boleh didahulukan kecintaan tabi'iyah mengalahkan kecintaan secara syar'iyah. Maka Allah firmankan, fa wadzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Fabada Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memulai bil abai, dengan orang tua, ayah, wal abna'i, dan anak, wal ikhwani, dan saudara-saudara, wa kadzal asdiqai, demikian juga teman-teman, wa nahim, dan yang seperti mereka atau semisal mereka. Faman idda'a mahabbatallahi, maka siapa orang yang mengklaim dia mencintai Allah, wa huwa yuqaddimu mahabbata hadhil asyai, sedangkan dia mendahulukan, memprioritaskan kecintaan kepada hal-hal ini, ala mahabbati, mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzibun, maka dia dusta. Wal yantadhiril uqubata, maka hendaklah dia menunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab. Anna fiha wujuba taqdimi mahabbatillahi, bahwa di dalam ayat ini terdapat kewajiban mengedepankan kecintaan kepada Allah, wa mahabbati ma yuhibbuhu, dan mencintai apa yang dicintai, ma yuhibbuhullah, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dikedepankan. Minal ashkhasi. Nah, di dalam ayat ini terdapat kewajiban mendahulukan kecintaan kepada Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah, baik itu orang, manusia. Jadi misalnya kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mencintai Rasul karena Allah perintahkan. Wal a'mali, dan perbuatan-perbuatan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mencintai jihad, misalnya contohnya. Ala mahabbati siwa dzalika, harus kita dahulukan itu, ala mahabbati siwa dzalika, melebihi kecintaan yang lain. Ma yustafadu, yang selain itu.
Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat yang pertama, wujubu mahabbatillahi ta'ala, wajib kita mencintai Allah, wa mahabbati ma yuhibbu, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujubu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-wa'idu, ancaman, ala man kanat hadhihi thamaniyatu aw ghairuha ahabba ilaihi min dinihi. Ancaman bagi orang yang 8 hal tadi atau yang lainnya. Jadi ini bukan hanya membatasi 8 hal ya, hanya menyebutkan contoh saja. Ayat ini menyebutkan contohnya. Karena bisa jadi orang banyak dia mencintai hobinya melebihi kecintaannya kepada Allah, sehingga kemudian dengan mengerjakan hobinya dia meninggalkan perintah Allah. Ini bukti bahwa dia lebih mencintai hobinya dibandingkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak serta-merta kita katakan bahwa orang yang mencintai hobinya ini berarti dia berbuat kesyirikan dengan syirik yang seperti orang menjadikan sekutu bagi Allah, karena memang dalam hal ini bertingkat-tingkat juga. Tapi dia telah bermaksiat jelas. Al-wa'idu, ancaman, ala man kanat hadhihi thamaniyatu, yang dimana 8 hal ini au ghairuha, atau yang lain, artinya yang selain dari 8 hal ini, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min dinihi, dibandingkan agamanya. Jadi kecintaan kepada agama harus lebih didahulukan, karena itu tadi mahabbah syar'iyyah. Nah, ikhwatal iman, jadi ringkasnya bahwa mahabbah syar'iyyah harus lebih didahulukan, lebih dikedepankan dibandingkan mahabbah tabi'iyah. Kita harus bisa. Makanya contohnya begini. Kita dilatih agar kita mencintai mahabbah syar'iyyah, mahabbatud din, melebihi daripada kecintaan terhadap tabiat. Saum Ramadan, di dalamnya terdapat pendidikan. Kita senang makan, minum di siang hari. Siapa yang nggak senang hal itu? Setiap kita kalau ditanya, pasti kita senang akan hal tersebut. Tetapi, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan di bulan Ramadan, wajibkan kita untuk tidak makan dan minum di siang hari, kita melakukannya, ya kita lakukan. Walaupun berat. Dalam rangka mengedepankan mahabbah syar'iyyah, kecintaan secara syariat, yaitu kepada kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka juga mencintai sesuatu ini, mahabbatu syai', mencintai sesuatu ini, ada 2 macam. Kita berikan tambahan penjelasan. Mahabbatu syai', mencintai sesuatu, ya, itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama, mahabbatuhu li dzatihi. Mencintai sesuatu itu ya karena memang zatnya. Karena memang zatnya memang karena ya zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu mencintai Allah. Segala sesuatunya sebenarnya kecintaan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mahabbatuhu li ghairihi. Mencintai tapi bukan karena zatnya, karena yang lain. Nah, contohnya begini, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai para sahabat ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang mukmin ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mahabbatuhu li ghairihi. Bukan semata-mata kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Karena perintah dari Allah. Maka ya tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita pahami ya. Mencintai sesuatu, misalnya mencintai istri mencintai suaminya, suami mencintai istrinya, ini karena perintah dari Allah. Ditanamkan di dalam dirinya tabiat itu, lalu kemudian Allah atur kewajiban-kewajibannya. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, maka ada kewajiban, ada hak yang harus ditunaikan satu sama lain. Ya, yang harus dia tunaikan. Dan tidak boleh melampaui batas nih. Makanya kalau yang mahabbatuhu lidzati, kecintaan kepada Allah karena zatnya, maka di sini kecintaannya adalah mutlaqah, mahabbah mutlaqah, kecintaan yang mutlak ya. Kecintaan yang mutlak, tidak ada batasannya. Cinta kepada Allah adalah mahabbah mutlaqah. Sedangkan kecintaan yang li ghairihi, kecintaan kepada sesuatu tapi bukan karena zatnya sesuatu itu, maka di sini mahabbahnya diistilahkan dengan mahabbah muqayyadah. Ya, muqayyadah, mahabbah yang diikat atau dibatasi. Tidak mutlak, tidak boleh berlebihan, tidak boleh ghulu. Maka kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semata-mata zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Oleh karena itu kemudian ada batasannya, tidak boleh berlebihan. Dan itu Nabi SAW pun telah jelaskan kepada umat, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena yang membinasakan umat-umat sebelumnya sebelum kalian adalah sikap berlebihan. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibatasi, ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak. Nah, oleh karena itu ikhwatal iman, nah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini diatur enggak? Bagaimana aturan-aturannya? Ya diatur syar'iyah. Maka di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, pembahasan kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama ini pertanyaan tentang orang yang katanya bisa melihat hal gaib. Ini tidak, kalau dia bisa melihat hal gaib, ya kayak misalnya lihat syaitan, jin dan seterusnya, maka wallahu alam ya dia berarti termasuk orang yang dipengaruhi syaitan. Karena galibnya, dia orang nggak lihat. Ketika syaitan menampakkan dirinya, dia tampakkan bukan dalam wujud aslinya. Lalu dia lihat. Ya, lalu dia lihat. Dan dia mengaku, mengklaim setiap saat bisa melihat itu, maka berarti kemungkinan besar dia diganggu oleh syaitan. Karena ya wajarnya orang nggak lihat. Makanya para sahabat nggak ada yang lihat syaitan, jin, dan setiap saat, setiap waktu nggak ada. Ini pertanyaan dari saudara Zulkarnain ya. Lalu kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Samsul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Samsul di Cakung, Jakarta Timur. Banyak praktek di negeri kita dalam konteks mengagungkan Allah itu menjurus pada kesyirikan dan menggunakan gaharu dan musik. Ya, jadi kalau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus dengan aturan yang Allah ajarkan, dengan syariat Allah. Siapa orang yang dia mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, pembuktiannya harus dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gimana orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak buktikan dengan aturan syariat. Jadi dia cinta kepada Allah tapi mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Ya, loh, kenapa Anda berbuat kesyirikan? Ya saya cinta kepada Allah. Ya nggak bisa ini pengakuannya tidak bisa dibenarkan. Kenapa Anda bermaksiat? Loh, justru saya maksiat ini karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Dengan musik dan seterusnya. Ini bukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan syariat. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu sesuai dengan syariat? Ya tentu kita dengan mempelajari bagaimana tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkannya bagaimana? Itu jadi jangan atas nama cinta kepada Allah lalu kemudian menghalalkan semua aturannya. Gitu ya. Gitu. Jadi ini nggak dibenarkan. Ya, ini tidak dibenarkan. Jadi tidak dibolehkan, tidak dibenarkan seseorang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi melanggar aturan syariat. Ya, melanggar aturan agama. Suka-sukanya sendiri. Tidak mau ngikuti tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senang-senangnya diri sendiri. Saya senangnya begini ya begini. Saya cintanya kepada Allah, kepada Rasul. Saya buktikan dengan nyanyi-nyanyi, dengan joget-joget, dengan nari-nari. Ya, tidak benar. Mana ada tuntunan dari Nabi SAW seperti itu? Mana ada Allah Rabbul Alamin mengajarkan yang seperti itu? Mensyariatkan yang seperti itu? Gitu ya. Makanya, bukti kecintaan adalah dengan mengikuti Nabi SAW. Kecintaan kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kalau kalian betul-betul mencintai Allah maka ikuti aku. Ikuti Nabi SAW. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ya ini yang di surah Ali Imran ayat ke-31 ya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, nampaknya
kita cukupkan. Ini ada pertanyaan juga ini. Satu lagi ya. Dalam penjelasan lain, mahabbah dijelaskan terbagi menjadi 3 macam. Apakah saja pembagiannya itu? Iya. Ya, tadi kita sudah jelaskan. Jadi memang ada sebagian yang membagi-baginya dengan beberapa pembagian. Tetapi ala kulli hal pembagiannya itu semuanya beredar pada 2 hal ini. Mahabbah tabi'iyah, mahabbah syariah. Karena ada sebagian lagi bahkan bukan cuma 3. Jadi ada dipecah lagi dari mahabbah tabi'iyah, dipecah lagi. Cinta kepada makanan dan minuman, itu disebut mahabbah tabi'iyah. Lalu kemudian ada lagi cinta kepada orang tua, itu kecintaan yang disertai dengan ihtiram, penghormatan. Cinta kepada anak, ini mahabbah syafaqah, kecintaan yang disertai dengan kasih sayang. Tapi intinya semuanya ini terkait dengan tabiat. Ada juga yang menyebutnya begini. Jadi pertama mahabbah tabi'iyah, yang kedua mahabbah syar'iyyah, yang ketiga mahabbah karena ada kesamaan. Karena ada kesamaan, misalnya ada seseorang mempunyai hobi yang sama tapi dari negeri yang sama. Tetapi ujung-ujungnya itu semua kembali kepada mahabbah tabi'iyah juga. Ya, ujung-ujungnya kembali kepada mahabbah apa? Tabi'iyah. Itu tuh kalau ketemu orang yang hobinya sama misalnya ya, punya kesamaan, pasti akan ada kesenangan. Kita merasa lebih dekat dengannya. Ini bagian daripada mahabbah tabi'iyah juga. Jadi wallahu a'lam dia mau dibagi menjadi 3, dibagi semuanya beredar pada 2. Mahabbah syar'iyyah, mahabbah apa? Tabi'iyah. Misalnya gini, ada orang cinta kepada baca Al-Qur'an. Ini syar'iyyah, ini mahabbah syar'iyyah. Dan orang nggak bisa mendapatkan kecintaan itu dalam waktu sekejap, nggak bisa. Mesti dia harus berusaha keras, mengalami hal-hal yang sulit dulu dia untuk bisa mencintai itu. Ya, seperti juga sholat. Orang mencintai sholat berat, mengerjakan berat, gimana mau cinta? Aduh, sholat lagi. Tapi ketika dia terus melatih dirinya, nanti akan muncul kecintaan. Kalau yang mahabbah tabi'iyah itu spontanitas ya, automatically. Ya, otomatis ada muncul kecintaan. Ya, memang terkadang ada yang terkecualikan ya, ada yang terkecualikan, tapi sangat sedikit sekali dari mahabbah tabi'iyah. Misalnya ada anak, dia nggak pernah diasuh oleh orang tuanya. Lalu kemudian tiba-tiba setelah dia dewasa, dia baru berjumpa lagi dengan orang tuanya atau bersama lagi dengan orang tuanya. Tentu kecintaannya secara tabiat juga nggak bisa langsung muncul karena memang sekian lama dia tidak berkontak, tidak berkomunikasi dengan orang tuanya tersebut. Nah ini kan perlu latihan lagi, perlu adaptasi lagi. Nah, ikhwatal iman, a'azzakumullah, sebelum kita tutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini, ya ada juga beberapa ikhwah yang berkirim salam dan seterusnya. Ya, saya mewakili wa'alaika assalam. Ya, wa'alaika wa'alaissalam. Ya, jadi ini ada yang berkirim salam dan seterusnya. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin menjaga kita semuanya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, wabah seperti sekarang ini. Tetap kita mentaati aturan-aturan dari pemimpin ulil amr, tentu ini juga dalam rangka kemaslahatan bagi kita semuanya. Dan juga jangan lupa terus kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dihilangkan atau semoga dijauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya dan juga segera diangkat wabah, diselamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.